terjawab sih sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mengatasi ketakutan dan keraguan untuk join bisnis ini? Dan bagaimana caranya untuk membuat decision untuk gabung? Lah, kalau ini saya pengen mengundang Ibu Floren yang bisa menjelaskan mungkin Bu, atau udah langsung join aja gitu. Gimana Bu Floren, silakan Bu. Bagaimana mengatasi ketakutan gitu ya. Caranya sangat sederhana. Langsung join dan ketakutannya akan sirna. Betul nggak, Bro? Iya, iya. Karena sama dengan orang berenang. Loncat aja ke dalam kolam, otomatis kita jadi bisa berenang. Percaya nggak? Karena kita semua orang terlahir dengan sense survivornya. Sebenarnya salah satu yang paling menghambat seseorang untuk memulai berbisnis itu adalah ketakutan. Oke, kenapa begitu? Karena kita semua rata-rata itu bertumbuh dari sistem pendidikan, sistem di keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan itu diarahkan untuk menjadi karyawan. Sederhana, kita lihat aja pertanyaannya. Kamu setelah lulus mau kerja di mana? Ya kan? Tidak ada yang bertanya sama kita, kamu setelah lulus mau berbisnis apa? Betul nggak, Bro? Kamu waktu kuliah seperti itu nggak? Ya, ya. Betul ya? Jadi kita semua rata-rata dapat pertanyaan seperti itu, termasuk orang tua kita juga ngomong yang sama. Kamu kalau sudah lulus mau lamar mana? Jadi kita seperti itu. Nah, ketika kita memulai bekerja di kantor gitu ya, kita mulai secara tidak sadar gitu ya, udah terdidik, untuk terdevelop untuk jangan mengambil risiko. Kenapa? Karena kalau kerja di kantor itu yang namanya setiap tanggal 25 gajian, tanggal 25 gajian, tanggal 25 gajian itu selalu dikatakan sebagai keamanan kerja. Ya kan, sebagai keamanan kerja, sehingga kita melihat kita ini pengen aman, apalagi kalau wanita, financial security itu adalah kebutuhan number one gitu ya. Nah, ketika dia melihat suaminya mau bekerja gitu ya, panggilan keamanannya keluar. Dia mau memulai, wanita sendiri mau memulai berbisnis, panggilan keamanannya tuh keluar gitu. Sehingga take risk itu menjadi faktor yang paling utama yang menghalangi gitu ya. Nah, lalu ada quotes yang mengatakan resiko yang terbesar adalah tidak mengambil resiko yang terbesar adalah tidak melangkah gitu ya, tidak berani mengambil resiko itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita berani mengambil risiko ya, sebenarnya kita itu dibekali yang namanya hidden potential gitu ya. Kita semua tuh sebenarnya punya potensi yang hanya tunggu waktu dieksplor. Ya, dan kalau kita tidak memaksakan diri untuk eksplor potensi kita, maka rata-rata dari kita tuh akan stay di comfort zone, yaitu tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25. Oke, tetapi comfort zone juga tidak membawa kita extraordinary, terutama di dalam hal ini financial, tidak extraordinary income, tidak extraordinary perkembangan diri, karena kalau di bisnis kita dipaksa untuk bertumbuh kan, gitu ya. So poinnya adalah saya nggak berani, yes itu adalah normal, tapi justru harus dilawan. Ya, nah menariknya karena seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa kita ada sekolah bisnis, ya ketakutan kita itu tidak membuat kita tuh menjadi solo fighter, ya harus menjadi berjuang sendirian, tetapi kita akan berjuang bersama-sama dengan guru-guru yang membimbing kita. Pada saat nanti, bagaimana berjuang di jalan, jab kiri, jab kanan, gitu ya kita tahu gitu loh. Jadi kita enggak yang namanya harus ya jab kita terus pakainya tendang gitu, itu enggak gitu. Jadi ini yang membuat kita trial and error-nya tuh menjadi lebih kecil gitu ya. So itu gambaran dari saya, ya just do it. Nike, ya just do it. Lalu pertanyaan berikutnya tadi apa ya, Bro? Bikin decision untuk bergabung. Oh ya, sama dengan ketakutannya, decision untuk bergabung, saran saya adalah jangan pikir, karena ini selama Anda punya income, maka memulai bisnis itu bisa menjadi prioritas yang kesekian. Karena kalian masih punya income. Jadi kalau yang namanya pikir, itu bisa menjadi bulan depan, tahun depan, 20 tahun lagi,
atau 30 tahun lagi, dan umumnya itu baru setelah pensiun, which is too late. Gitu ya. Jadi hubungi orang yang mengundang, lalu langsung bilang berapa yang harus saya mulai modal untuk memulai bisnis ini. Langsung decision now. Ya, jangan membiarkan ketakutan justru menghambat kita. Karena tadi Ibu Yolani udah bilang, apa sih risikonya? Basically zero. Karena kan kita dapat produk. Produknya kepake nggak? Wanita mens pasti pakai pembalutnya. Ya kan, benar nggak? Kita semua butuh produknya gitu ya. Kita butuh ISO untuk detox, kita butuh Alpha Meta untuk food for sale dan sebagainya. So it's basically no risk at all gitu. Dan di mana lagi ada bisnis yang no risk? Betul nggak? Ya seperti tadi Ibu Yuliani sebenarnya udah sempat closing remarks gitu ya. Ya adalah you just do it. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Ibu Floren.